Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi properti Mekarta dari grup Lipo yang akhirnya bermasalah. Sebelum masuk ke masalah ini atau bahasan mengenai Mekarta, maksud saya kita flashback sedikit ya ke belakang. Saya pernah mereview mengenai berbagai tipe investasi. Pada waktu itu saya juga mereview mengenai investasi properti. Di mata saya investasi properti, menurut saya ya, Anda boleh saja tidak sepaham dengan saya, tidak cocok disebut sebagai investasi, kecuali misalnya Anda beli properti, kemudian properti itu Anda sewakan, langsung Anda beli, Anda sewakan, Anda dapat uang sewanya yang bisa juga Anda bayar untuk cicilan misalnya ya, ketimbang misalnya Anda beli apartemen misalnya. Apartemen Anda beli 2 atau 3, setelah Anda beli tidak ada yang nyewa, Anda setiap bulan bayar yang namanya service charge. Jadi ketimbang Anda dapat uang malah Anda buang-buang uang ya. Sekali lagi Anda boleh setuju sama saya, boleh tidak. Apalagi jika Anda membeli properti yang belum jadi. Nah, kebanyakan di Indonesia pengembang itu diizinkan menjual properti hanya dengan jual gambar. Terakhir katanya ada peraturan baru di mana kalau kondisi lapangan belum siap, saya lupa tepatnya ya, misalnya 10%, misalnya kalau tanahnya masih mentah, masih gundukan, belum diratakan, itu belum bisa dijual misalnya. Jadi nggak bisa sekedar jual gambar, tapi masih enteng gitu syaratnya. Saya pernah sekali membeli, walaupun akhirnya saya cancel gitu ya, suatu properti tapi di luar negeri. Wah, di sana peraturannya bagus sekali. Di situ dikatakan kalau propertinya belum 40% nggak boleh dijual ke konsumen. Maksudnya begini, jadi nggak bisa tuh misalnya di Malaysia waktu itu ya, saya beli, mereka jual hanya modal gambar, nggak bisa. Saya boleh datang ke tempatnya, dikasih tunjuk, ini blok Anda, di situ sudah ada tiang panjangnya, sudah ada pengecoran dan segala macam, dan lantai dasar sudah jadilah kira-kira ya sudah 40%, sehingga mereka boleh jual. Sehingga saya ada perasaan aman karena ini tinggal 60% lagi dia selesaikan. Tapi beda di Indonesia, tanah masih kosong, cuman jualan gambar Anda beli. Nah, itulah Indonesia Raya. Oke? Kembali ke proyek Mekarta. Nah, kita lihat di sini beritanya di Kompas. Nah, dia menceritakan mengenai profil Mekarta, proyek Mekarta maksud saya, dari grup Lipo. Awalnya gencar iklannya ya, kini diamuk pembelinya katanya. Ya, kisru ini sudah sejak beberapa tahun lalu sebenarnya, tapi ini kisru lagi ya, bahkan semakin panas. Pembeli pun mengadu ke berbagai pihak katanya ya. Mereka menuntut untuk uangnya dikembalikan karena sampai sekarang mereka tidak kunjung terima unit katanya ya. Wih, ntar kita lihat ya, kalau nggak salah dipromosikan sejak tahun berapa gitu ya, ntar kita lihat ya, saya lupa gitu ya. Ini sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, itu mereka belinya apa? Yang tadi saya bilang, apartemen yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi ya. Ada sekitar 100 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Mekarta atau disingkat PKPKM. Bagus ya, PKPKM, Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Mekarta, berunjuk rasa di depan gedung MPR, DPR, dan DPD Senayan.
Senin 5 Desember lalu. Mereka memohon kepada DPR untuk membantu menyelesaikan gagalnya serah terima unit apartemen dan menuntut uang mereka dikembalikan. Ini mungkin dulu Pak James Riyadi bekas anggota DPR katanya. Nah, ini awalnya Mekarta itu gencar promosi gitu ya. Waduh, katanya Cikarang itu yang gersang mau disulap menjadi kota modern, terintegrasi, menyaingi BSD yang sudah lebih dahulu ada di Tangerang Selatan. Waktu itu grupnya Lipo ya gencar sekali melakukan promosi baik di semua media massa, iklannya memenuhi halaman koran, jam tayang televisi hingga media sosial. Saya ingat sekali itu ya. Dalam setahun pertama iklan masifnya begitu membekas di masyarakat, mungkin masih banyak orang yang akan ingat petikan iklan berikut. Bahwa aku pergi dari sini, aku ingin pindah ke Mekarta. Begitu ada anak kecil gitu ya. Aduh, bagus memang iklannya. Ya, mega proyek ini katanya pertama kali dikenalkan grup Lipo ke publik pada 4 Mei. Mungkin dipilih tanggalnya bulannya Mei ya, karena namanya Mekarta, karena Mei juga itu nama ibu dari James Riyadi. 2017, artinya kalau masuk 2022 ini sudah 5 tahun ya. Nah, investasinya nggak main-main waktu itu, katanya 278 triliun. Wih, hebat ya. Nah, katanya akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan ketinggian bervariasi sekitar 45 lantai. Ya, antar gedung katanya akan terkoneksi dengan infrastruktur jalan besar hingga beragam transportasi publik katanya ya. Proyek ini menempati lahan sekitar 500 hektar di Cikarang, Bekasi Barat ya. Di Bekasi, Jawa Barat maksudnya. Lahan tersebut katanya sudah dikuasai Lipo sejak tahun 90-an. Saat konglomerasi ini mulai memasuki bisnis atau inisiasi kota mandiri berbasis industri di Lipo Cikarang ya. Nah, saat peresmiannya katanya ya pada tanggal 4 Mei 2017 ya, CEO dari Lipo Group James Riyadi mengatakan ini adalah persembahan untuk sang mamanya, yaitu yang namanya Mei, Ibu Mei. Sedangkan Karta diambil dari nama Jakarta. Jadi ini merupakan kota baru katanya ya, Mei dan Karta ya, dengan terobosan baru yang berbeda ya. Ini merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta yang baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional ya. Karena waktu itu Mekarta dirancang oleh konsultan arsitek dari luar negeri ya. Yang 100 gedung itu terbagi dalam peruntukan hunian sebanyak 250.000 unit. Ya, perkantoran strata title, 10 hotel bintang 5 katanya ya, pusat belanja dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi. Hebat ini ya. Iya, nanti ada lagi fitness center. Nah, sering lah kalau kita lihat orang jualan gambar gitu ya. Nanti ada fitness center, ada bank, ada sekolah dekat dengan pusat pembelanjaan begitu ya. Nah, dia waktu itu yang dibidik kelas menengah ke bawah ya. Waduh, pokoknya keren deh ya. Nah, kemudian katanya waktu itu keseluruhan proyek Mekarta itu keseluruhannya ya akan rampung dalam 20 tahun ke depan. Dan nilainya bakal mencapai tadi 278 triliun. Ya, investasi ini dananya berasal dari kelompok usaha Lipo. Prapenjualan. Ya kan di Indonesia jualan gambar boleh ya. Anda sudah harus bayar uang muka. Nah, di situ sudah dapat uangnya untuk modal ya. Kemitraan investasi dengan investor global. Waktu itu dengar-dengar dengan China ya. Bahkan di sini katanya ya, Menko Bidang Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan juga tercatat pernah menghadiri prosesi tutup atap atau topping off 2 menara Mekarta milik Lipo Group. Nah, Pak Luhut bilang dia yakin mengatakan bahwa proyek Mekarta tidak bermasalah. Wih, jadi kan dengan didukung oleh Pak Luhut keren gitu proyeknya ya, tidak bermasalah katanya ya. Nah, lanjut nih. Nah, tapi sayangnya proyek ini tidak berjalan mulus ya.
Bahkan Mekarta sempat tersandung kasus korupsi. Apa itu? Ya, ntar kita lihat sebentar lagi ya. Dan masuk ke KPK yang kemudian menyeret mantan Bupati Bekasi, yaitu Ibu Neneng Hasanah, ya, dan juga ex Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro. Ternyata ada ada kasus korupsi di balik proyek Mekarta ini. Nah, sekarang dia diamuk oleh pembeli. Ada seratusan orang tadi yang tergabung di PKPKM, ya. Aduh, salah satu seorang dari pembeli itu yaitu Yofi Setiawan dari Batam, mengaku telah membeli 1 unit apartemen Mekarta seharga 260 juta secara bertahap di distrik 3 katanya ya. Ia mulai pembayaran pertama pada tahun 2017 hingga lunas 2 tahun kemudian sampai tahun 2019 dengan cicilan 10 juta per bulan. Pada mega proyek PT Mahkota Sentosa Utama MSU atau anak perusahaan dari Lipo, ya. Nah, dia merasa ada yang tidak beres ketika serah terima unit yang harusnya dijanjikan tahun 2019 atau 2020 tapi tidak terrealisasi, ya. Malah ntar kita lihat itu akan mundur ke tahun 2027. Keren ya. Nah, inilah resiko investasi properti, ya. Nah, Ketua PKPKM Pak A.F. Mulyana menjelaskan terdapat 3 cara pembayaran. Ya, kita tahulah ada hard cash. Nah, yang paling kesel mungkin yang bayar lunas gitu ya, walaupun diskonnya besar, tapi sudah dari tahun 2017 barangnya nggak terima gitu ya. Ada yang cicilan 2 tahun, ada yang cicilan pakai bank 10-15 tahun. Nah, sebanyak 80% itu melakukannya secara cicilan KPA, kredit pemilikan apartemen, melalui Bank Nobu miliknya Grup Lipo juga, ya. Wah, keren nih ya. Pembeli sudah mencicil dari tahun 2017 hingga 2022, tapi belum ada satupun yang mendapatkan apartemen itu. Hingga kini masih banyak tanah kosong. Karena tadi yang saya katakan, di Indonesia Raya ini boleh jualan properti hanya jualan gambar, ya. Barangnya belum ada, cuman tanah kosong sudah bisa terima uang, ya. Nah, ya pastinya pembeli itu banyak yang panik lah ya. Mereka diintimidasi oleh pihak bank untuk melunasi, menyelesaikan kredit, tapi apartemennya nggak ada bentuk fisiknya. Mantap kan? Mantap. Nah, di sini akhirnya Grup Lipo karena diamuk oleh para pembelinya, dia buka suara. Dia bilang apa? Loh, ini kan sudah diputuskan di ternyata sudah pernah ada suatu kesepakatan damai. Nah, nggak tahu dah nih ya. Nah, di satu pengadilan nanti kita lihat ya. Ada satu putusan pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 328 garis miring PDT sus PKPU garis miring 2020 PN Niaga Jakarta Pusat 18 Desember 2020, sekitar 2 tahun yang lalu, yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah pada tanggal 26 Juli 2021. Di sini disebut putusan homologasi. Homologasi singkatnya adalah kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk menyelesaikan penghindaran kepailitan lah ya. Sehingga katanya di situ PT MSU yang sebagai developernya, yaitu anak perusahaan dari Lipo Group ini, dia akan senantiasa memenuhi komitmennya walaupun yang lalunya meleset. Nah, sekarang ini sesuai homologasi, katanya dia menghormati putusan homologasi yang mengikat MSU dan seluruh kreditornya, yaitu termasuk pembeli, investor dan segala macam. Ya, akan segera direalisasikan. Nah, di sini ternyata keputusan homologasi itu memungkinkan penyerahan unit itu dilakukan secara bertahap sampai tahun 2027. Berapa tahun lagi ya? 5 tahun lagi ke depan. Jadi kalau Anda sampai 5 tahun lagi belum dapat, kalau Anda sudah beli, katanya ada keputusan. Saya nggak tahu, Anda tahu nggak gitu ya?
5 tahun lagi gitu. Wih, gila, mantap ini ya. Nah, lanjut. Nah, di sini dia di Detik Finance juga disebutkan bahwa Lipo sebut serah terima unit sampai tahun 2027. Nah, di sini kita lihat sejarahnya nih, sejarahnya proyek Mekarta, ya. Itu dari dulu itu sudah mengundang banyak masalah sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini pernah digugat pilot ya, PT MSU-nya ya, Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan pengembang dari proyek Mekarta ini yang sekaligus anak usaha dari PT Lipo Cikarang, digugat pilot oleh 2 vendornya, yaitu Relis Translogistik dan Imperia Cipta Kreasi. Sudah pernah dituntut pilot. Kemudian kalau kita tahu ya 2017 dia banyak melakukan promosi janji manis gitu ya untuk proyek ini gitu ya. Kata akan menjadi kota paling modern dengan infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara. Kasarnya Singapura kalah gitu ya. Iya, kalah lah ya. Kawasan yang sebesar 500 hektar akan terhubung dengan segala macam moda transportasi. Ya, akan dilewati oleh kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya, cuman lewat aja sih ya. Ya, terus juga dekat dengan airport Kertajati gitu ya. Waduh ya. Jadi keren gitu sebenarnya fasilitasnya. Nah, tetapi persiapan yang sebenarnya katanya sudah dimulai dari tahun 2014 ternyata dia bermasalah ya. Masalahnya apa saja? Mulai dari masalah perizinan dan tata ruang ya. Dan di tahun 2018 pernah tercatat isu dugaan gratifikasi suap gitulah maksudnya ya, yang dilakukan petinggi Lipo Group untuk memuluskan proses perizinan proyek Mekarta ini ya. Ombudsman RI dan Kementerian Agraria serta Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mempertanyakan izin. Ternyata izinnya dipertanyakan ya. Nah, ternyata di dalam prosesnya itu melibatkan suap, melibatkan Bupati Bekasi yaitu Neneng Hasanah Yasin yang dihukum penjara 6 tahun, denda 250 juta. Ya. Kata-katanya Neneng ini menerima suap sebesar 10 miliar lebih dan Singapura dolar 90 ribu. Widih, mantap ini. Aduh. Kemudian ada juga lah 4 pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi yang merupakan anak buah Neneng juga dikenakan vonis di sini ya. Nah udah gitu begitu dia juga pernah digugat oleh para vendor iklan yang mengiklankan buat Mekarta ini, tetapi pembayarannya bermasalah. Dan subkontraktornya juga menggugat dan ditinggal, nggak mau dikerjakan karena setahu saya pembayarannya juga macet ya. Itu pada bulan Mei 2018 kontraktornya ya, yaitu PT Total Bangun Persada, ini kontraktor besar gitu ya, minta kepada para subkontraktornya menghentikan sementara pekerjaan proyek karena pembayarannya. Wah, Anda lihat sendiri ada 15 subkontraktor ini ya yang mengerjakan ini yang di bawah PT Total Bangun Persada ya. Nah, kemudian proyeknya ya pasti mangkrak karena para developernya juga meninggalkan, tidak menyelesaikan lah ya karena masalah pembayaran terhadap para kontraktor ini, sehingga akhirnya proyeknya mangkrak ya, diamuk lah sama konsumen ya. Nah, jadi kembali lagi ini cepat saja ya, investasi properti ternyata tidak aman dari resiko ya, seperti yang sudah saya sering katakan, investasi selalu tidak bisa pasti untung, ada resiko. Nah, ini salah satu investasi properti Indonesia. Anda beli gambar ya, Anda beli gambar, apartemennya belum ada. Nah, kalau apartemennya di tengah jalan macet seperti ini dan Anda sudah lunas bagaimana? Oke? Nah, kalau Anda mau investasi properti, saran saya walaupun saya sendiri masih belum bisa bilang itu adalah investasi, kecuali Anda pakai, Anda sewakan ke orang, Anda dapat uang sewa, yaitu belilah barang yang sudah jadi. Pak, kalau barang yang sudah jadi mahal Pak,
Kalau barang yang belum jadi, yang baru mulai dari pembangunan murah, betul, tapi ada resiko kayak begini. Ya, udah bayar, udah lunas, tapi unitnya Anda tetap belum dapat. Memang kalau beli apartemen yang sudah jadi, yang sudah bagus gitu ya, harganya lebih mahal, tapi resiko Anda bisa Anda tekan. Nah, kalau beli gambar ya, atau apartemen yang belum jadi, Anda sudah bayar DP, bahkan bayar cash keras, karena dapat diskon misalnya 30%, Anda kepincut, Anda sudah bayar lunas, apartemennya nggak jadi-jadi, terus Anda mau apa? Ya udah, paling Anda gugat, ya Anda kan buang energi lagi. Oke? Kira-kira itu saja ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.